Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan sebuah drama pendek mengenai perlindungan konsumen. Sri, dari tadi kau sedih main HP, duduk dulu deh. Lihat kasih aku yang lihat sampai-sampai nggak mau Priska bicara. Oh, ada skincare viral. Terus punya harga dari harga 300 ke 50 jadi mau beli. Ih, murah apa enggak? Aman gitu? Aman dong, karena Ya coba reviewnya orangnya bagus-bagus semuanya tentang ini semua. kan lagi bisa dapat diskon begini. Wih, enggak takut kok jauh sekali dari harga ini, Sri. Karena promo memang kan 77. Biar misalnya nyaman Ji, Bipom Ji. Tapi dari reviewnya orang bagus-bagus juga. Dari reviewnya orang bagaimana kalau rusak mukamu? Buka. Kok kalian saja deh stream, saya sudah mau bilangin kok saja mau kecilkan enggak. Kita kayak kok buka pulang. Wah, ada pembeli baru. 3 days later. Sama Kak Sri. Iya, Pak. Aku itu skincare di ada juga paketku yang serum yang promo, tapi jarang ke awal pakai. Tapi sudah aku beli. Jadi saya beli. Kenapa kak aku? Merah-merah kak. Udah kebun skincare. Dulu. Maaf Kak, barang sudah sesuai deskripsi dan dana tidak bisa dikembalikan. Nah, gampang banget dibodoh-bodohin. Nggak apa-apa. Buktinya gue untung. Perusahaan lain diaktif penakannya. Assalamualaikum, Awal. Salam. Masuk Ki. Astaga, Sri, parah pemukamu. Ya kok parah sekali kok. Nah, ini temanku yang aku cerita tadi, kasihannya coba mukanya. Merah-merah sekali kak aku. Kenapa bisa itu? Itu yang skincare kayak yang aku beli, yang promoin. Itu sudah bikin chat kiananya? Sudah tapi nggak mau bertanggung jawab. Masih kok, nah memang kayak garansinya begitu kalau ada kenapa-kenapa mukamu. Ada karena orang lain tuh. sekali. Ana jadi bagaimana? Saya temanku mukanya. Ini sering namanya toh? Ini sebenarnya pembelian barang konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana dia itu berhak atas informasi benar, perlindungan dan ganti rugi. Tapi untuk konsumen ini coba lihat di undang-undang. Nah ini pasalnya pasal 4 di mana hak konsumen itu antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Waktunya didapat itu paket, waktu diterima bagaimana ke kondisinya? Kondisinya kak kayak itu kemasannya lecek, terus tulisannya udah Baik sekali kasus yang seperti itu, bilang BPOM di tempat kemasannya, tapi tidak BPOM, tapi banyak orang yang tidak mau melapor, padahal hal itu bisa dilaporkan ke pihak BPSK, dan bisa juga dapat bantuan hukum untuk menuju jalur hukum. Aku beli itu skincare kak karena murah, ternyata kasih rusak kulitku, jadi aku lakukan. Kalau itu pergi saja di BPSK untuk bantu Ki atau bisa Ki juga jalur hukum. Nggak bantu juga kalau pergi Ki? Iya.
asalkan melapor Ciki. Kasih Kak. Iya. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pada pasal 1 angka 2 bahwa konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dan secara umum, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan atau jasa yang aman, layak, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pada pasal 1 angka 1 bahwa perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, mengenai hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4, yakni hak konsumen adalah hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Nah, yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa tersebut. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Nah, yang kelima, yakni hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak secara diskriminatif. Yang kedelapan, yakni hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kewajiban dari konsumen yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu sendiri. Kewajiban konsumen yang pertama yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keselamatan dan keamanan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir, yakni mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen ini secara patut. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha besar maupun kecil, baik kalangan kesenjangan seperti penipuan dan manipulasi, maupun kelalaian atau tidak memberi informasi yang cukup. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur dengan tegas bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, serta memberikan mekanisme perlindungan khusus terhadap konsumen, terutama berada dalam posisi rentan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen, yang pertama itu penipuan produk dengan iklan yang menyesatkan, terdapat pada pasal 10 dan pasal 13. Pelaku usaha seringkali memberikan informasi yang tidak benar atau berlebihan mengenai barang dan atau jasa yang ditawarkan demi menarik minat pembeli. Yang kedua, menjual produk kadaluarsa atau tidak aman, terdapat pada pasal 8 ayat 1, di mana pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang pertama itu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, yang kedua tidak memiliki label atau
izin edar dari BPOM, yang ketiga mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, dan yang keempat sudah rusak atau tidak layak pakai, tetapi tetap dijual tanpa pemberitahuan. Baik, adapun strategi advokasi terhadap konsumen. Yang pertama adalah edukasi terhadap konsumen, yang dimana di sini edukasi terhadap konsumen sebenarnya berperan penting dalam bagaimana mereka membeli produk. Nah, terkadang konsumen hanya membeli produk dan tidak memperhatikan halal atau haramnya produk tersebut. Nah, sebenarnya konsumen harus memperhatikan suatu konsep yang namanya kesedaran hukum. Nah, di mana konsumen di sini memiliki peran penting dalam ranah hukum, karena jika merasa dirugikan. Nah, jika merasa dirugikan, konsumen ini harus melaporkan atau memidanakan orang-orang yang di mana produk tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Nah, adapun yang kedua adalah mengenai pendekatan hukum dan litigasi. Nah, di sini badan hukum harus berperan penting dalam penyewenangan kasus kesalahan dalam membuat produk, karena di situ strategi ini menurut konsumen atau kelompok konsumen ini memiliki bukti atau keberanian dan pendamping hukum agar kasus bisa diproses secara sah. Nah, adapun yang ketiga adalah kolaborasi dengan media opini publik. Nah, di mana media harus berperan aktif atau kita harus berperan aktif dalam menjaga kestabilan produk yang akan disebarluaskan atau akan diperjualbelikan. Dan yang dimana pelaku usaha harus meminta maaf atas kompensasi yang dilakukan. Nah, terus masyarakat lebih waspada terhadap produk serupa. Jadi ketika setelah membeli suatu produk yang memang tidak boleh diperjualbelikan, masyarakat harus memang tidak mengulangi kesalahan tersebut atau tidak membeli lagi produk tersebut. Nah, terus yang kelima adalah strategi pencegahan preventif, yang dimana memberikan tekanan moral yang kuat kepada pelaku usaha. Penyusunan regulasi advokasi kebijakan advokasi tidak hanya bersifat efektif konsumen dirugikan, tapi juga bersifat produktif dengan cara mendorong penyusunan atau turunan yang lebih spesifik membuat masukan terhadap kebijakan perdagangan, pengamanan produk serta regulasi digital. Jadi di sini masyarakat harus berperan penting dalam mengaktifkan suatu yang namanya media agar semua orang tidak terkena penipuan, baik itu dalam penipuan dalam bentuk produk ataupun penipuan dalam bentuk hal-hal yang sebagainya. Jadi masyarakat harus selalu jeli melihat apa akibat ataupun dampak yang ditimbulkan ketika memakai produk tersebut. Baik, itulah video yang sempat kami persembahkan. Adapun pesan yang bisa kami sampaikan, cerdas jadi konsumen, berani lawan penipuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.